Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan proyek kami dari mata kuliah Web Programming 3 dengan judul Sistem Informasi Perpustakaan. Informasi perpustakaan merupakan sistem yang sangat dibutuhkan oleh sebuah perpustakaan untuk dapat mengelola data dan transaksi yang terjadi di dalam perpustakaan, seperti pencatatan data anggota, pencatatan data buku, pencatatan transaksi peminjaman dan pengembalian buku, perhitungan denda perlambatan, dan pembuatan laporan. Suatu sistem dapat dikatakan baik apabila memudahkan semua proses, salah satunya adalah sistem pengelolaan data terkomputerisasi. Pemakaian komputer sebagai alat pengelola data perpustakaan dapat dikatakan yang terbaik untuk saat ini, karena dapat meningkatkan kecepatan pekerjaan sehingga mencapai efisiensi tenaga dan waktu dalam mengolah data. Kurangnya minat baca masyarakat ini bisa jadi disebabkan oleh kurangnya informasi tentang buku-buku yang ada di perpustakaan. Untuk mengatasi hal ini, perlu dibuat sistem informasi perpustakaan yang dapat membantu pengelola perpustakaan dalam melaksanakan tugasnya seperti sistem informasi perpustakaan. Pada umumnya yaitu melakukan pendataan anggota, pendataan buku, pencatatan peminjaman buku, pencatatan pengembalian buku, perhitungan denda perlambatan, dan pembuatan laporan. Fungsi interaktif perlu dimiliki sistem ini adalah fasilitas pencarian buku berdasarkan beberapa kategori, yaitu judul buku, penerbit, tahun terbit, pengarang, atau stok buku yang tersedia, beserta informasi buku lain yang berhubungan dengan buku yang dicari oleh pengunjung perpustakaan. Jika buku yang dicari tidak ditemukan, dengan pengembangan sistem ini diharapkan dapat membantu pengelolaan data, menambah minat baca, meningkatkan jumlah pengunjung perpustakaan. Tujuan dari dibuatnya sistem informasi perpustakaan ini yaitu yang pertama, dapat mempermudah, memproses pencarian dan peminjaman buku. Yang kedua, memudahkan dalam mengakses informasi persediaan buku yang diterima pengunjung perpustakaan lebih cepat dan efektif. Yang ketiga, dapat mengelola dan data anggota perpustakaan dan informasi yang berhubungan dengan perpustakaan. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah yang pertama, mengefisiensikan dan mempermudah pekerjaan dalam perpustakaan. Yang kedua, memberikan layanan yang lebih baik kepada pengguna perpustakaan. Yang ketiga, memberikan kemudahan untuk proses input data, master, transaksi, dan laporan sehingga output yang dihasilkan akan tepat dan akurat, sehingga tidak ada lagi kesalahan dalam pengolahan data di sistem informasi tersebut. Selanjutnya ada ruang lingkup. Adapun ruang lingkup dari perancangan pengelolaan data perpustakaan ini meliputi pengelolaan data anggota, pengelolaan data buku, melakukan peminjaman dan pengembalian buku, penghitungan denda, serta menampilkan statistik keadaan perpustakaan. Selanjutnya ada IRD. IRD itu dari admin bisa mengelola buku. Admin memiliki atribut ada ID admin, nama, email, username, sama password. Admin mengelola buku dan buku memiliki atribut ID kategori, ID buku, judul, penerbit, tahun terbit, pengarang, jumlah buku. Buku memiliki kategori. Kategori itu memiliki atribut ada ID kategori sama baris. Lalu admin mengelola pinjam. Pinjam memiliki atribut ID admin, ID anggota, ID pinjam, status, tanggal kembali, dan tanggal. Lalu pinjam memiliki data pinjam. Data pinjam itu ada atribut ID buku, ID pinjam. Lalu selanjutnya admin mengelola anggota, dan anggota memiliki atribut email, nama, ID anggota, password, alamat, dan nomor telepon. Sedangkan anggota
bisa melakukan pinjaman dengan atribut admin, ID anggota, ID pinjam, status, tanggal kembali. Atribut ID kembali, total denda, lama hari dan denda hari. Selanjutnya ada spesifikasi file. Spesifikasi file admin. Nama admin, akronim admin, MYD, fungsi untuk menyimpan data-data admin atau petugas perpustakaan. Tipe file, file master, organisasi file, indeks sekuental, akses file random, media hard disk, panjang record 133 karakter, kunci file ID admin, software MySQL. Kedua adalah spesifikasi file anggota. Nama file anggota, akronim anggota MYD, fungsi untuk menampilkan data-data anggota perpustakaan. Tipe file, file master, organisasi file, indeks sekuental, akses file random, media hard disk, panjang record 142 karakter, kunci file ID anggota, software MySQL. Yang ketiga ada spesifikasi file buku. Nama file buku, akronim buku MYD, fungsi untuk menyimpan data-data koleksi buku perpustakaan. Tipe file, file master, organisasi file, indeks sekuental, akses file random, media hard disk, panjang record 412 karakter, kunci file ID buku, software MySQL. File yang keempat, spesifikasi file kategori. Nama file kategori, akronim kategori MYD, fungsi untuk menyimpan data kategori buku. Tipe file, file master, organisasi file, indeks sekuental, akses file random, media hard disk, panjang record 66 karakter, kunci file ID kategori, software MySQL. Spesifikasi file data pinjam. Nama file data detail pinjam, akronimnya ID pinjam MYD, fungsinya untuk menyimpan buku yang dipinjam oleh anggota. Tipe file, file transaksi, organisasi file, indeks sekuental, akses file random, media hard disk, panjang record 22 karakter, kunci file 0, software MySQL. File spesifikasi file pinjaman. Nama file pinjam, akronim pinjam MYD, fungsinya untuk menyimpan dan peminjaman. Tipe file, file transaksi, organisasi file, indeks sekuental, akses file random, media hard disk, panjang record 34 karakter, kunci file ID member, softwarenya MySQL. Si file pengembalian. Nama file pengembalian, akronimnya kembali MYD, fungsinya untuk menyimpan dan pengembalian buku. Tipe file, file transaksi, organi file, indeks sekuental, akses file random, media hard disk, panjang record 44 karakter, kunci filenya ID kembali, softwarenya MySQL. Terus ada spesifikasi file denda. Nama filenya denda, akronim denda MYD, fungsinya untuk menyimpan data denda bila pengembalian buku melewati batas peminjaman. Tipe filenya adalah file transaksi, organisasi filenya indeks sekuental, akses filenya random, medianya hard disk, panjang record 22 karakter, kunci file tidak ada, software MySQL. Navigasi, login, indeks. Di indeks ada kategori buku, admin, anggota, peminjaman, pengembalian, akun, laporan, logout. Dari kategori buku, view, edit. Buku, view, input, edit, delete. Admin, view, input, edit, delete. Anggota, view, input, edit, delete. Peminjaman, view, input, detail. Pengembalian, view, input, detail. Akun, view, edit. Laporan, buku, anggota, peminjaman, pengembalian, denda. Pengujian program adalah pengujian di mana user memasukkan data ke dalam sistem informasi yang sudah dibuat.
Dengan adanya pengujian ini, maka data yang dimasukkan akan sesuai dengan kondisi yang telah dibuat. Metode pengujian yang penulis lakukan yaitu metode pengujian black box karena berfokus pada domain informasi dari perangkat lunak. Dengan melakukan tes case dengan mempartisi domain input dari suatu program dengan cara yang memberikan cakupan pengujian yang dalam. Satu, ada black box testing, lalu yang berikutnya ada black box testing transaksi pengembalian buku. Selanjutnya ada black box testing admin melihat riwayat transaksi. Kemudian terakhir, kita memiliki implementasi antarmuka beberapa tampilan sistem informasi perpustakaan. Login dimulai dari admin perpustakaan memasukkan email beserta password. Dashboard admin terdiri dari anggota, buku, pengunjung, dan peminjam. Data anggota, di mana anggota bisa memasukkan data-data berupa NIM, prodi, semester, nama, jenis kelamin, alamat, email, nomor handphone. Kemudian data buku, di mana anggota bisa memilih data buku apa saja yang diperlukan. Peminjaman buku dengan keterangan yang jelas. Dan yang terakhir, data pengembalian. Ini adalah menu web tampilan dari perpustakaan kami. Ini ada menu beranda, mencari katalog buku. Di sini ada menu profile, di sini ada menu jurnal, sejarah kami. Di sini ada area anggota untuk login anggota. Ini adalah tampilan login untuk yang sudah menjadi member. Dan ini buat akun di sini untuk yang belum menjadi member. Di sini langsung kita isi aja. Klik buat akun. Jika sudah membuat akun, kita langsung login. Klik login anggota. Ini adalah tampilan dari menu anggota. Di sini ada beranda anggota, profil anggota, riwayat pinjaman, pinjam buku, dan keluar. Di sini ada menu login untuk login admin perpustakaan.
Jika password salah, seperti ini tampilannya. Dan ini adalah menu dari admin. Di sini ada dashboard, inventory buku. Di inventory buku ini ada buku masuk dan buku keluar. Data pengguna. Di sini ada nama-nama dari nama kepala, petugas, dan administrasi. Di data master ada data anggota, data buku, data kategori, data penerbit, data rak, data program studi, dan jurnal. Di data transaksi ada data peminjam buku dan data pengembalian buku. Di menu laporan ada buku masuk, buku keluar, peminjaman buku, pengembalian buku, pengunjung. Di pengetahuan ini ada profile website, ada menu pengguna, dan menu peminjaman.